Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa belajar walaupun di dalam ruang yang berbeda. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, itu tadi sudah kita membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang asyik bisa membaca Al-Quran. Dan ayat yang akan kita baca hari ini, yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenal surah An-Nas. Nah, Bu Imas contohkan bagaimana membaca surah An-Nas dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan surah An-Nas, dan anak-anak bisa menirukan di rumah masing-masing, belajar bersama orang tua ataupun kakak-kakak di rumah. Nah, untuk selanjutnya, arti dari surah An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Wa min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Surah An-Nas ini adalah surah yang ke-114 dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, surah An-Nas adalah golongan surah ke-114. Ya. Jadi surah An-Nas ini adalah surah yang terakhir di dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Nah, dan surah An-Nas ini
pesan yang terkandung di dalam surah An-Nas ini bahwasanya Allah adalah rajanya manusia dan sesembahannya manusia. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kemudian hanya Allah lah tempat berlindung bagi manusia dari kejahatan makhluknya yang lain. Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk membaca surah An-Nas setiap kali kita hendak akan tidur. Jadi sebelum tidur, selain kita membaca doa sebelum tidur, Bismikallahumma ahya wa bismika amut, kemudian kita membaca 3 surah yaitu An-Nas, Al-Falaq, dan juga Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan Al-Ikhlas juga 3 kali. Nah, karena kita mempelajari surah An-Nas, maka yang akan Bu Imas jelaskan adalah tentang surah An-Nas. Nah, di sini Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk membaca surah An-Nas dengan tujuan agar kita terlindung atau terjaga dari gangguan jin atau setan. Kemudian pesan dalam surah An-Nas ini juga menjelaskan agar kita senantiasa berhati-hati pada bisikan setan, karena setan tidak pernah lelah mengganggu kita. Setan itu berjanji kepada Allah akan terus mengganggu anak cucu Adam sampai nanti pada hari kiamat. Baru kalau sudah hari kiamat, setan akan berhenti untuk menggoda manusia. Menggoda bagaimana maksudnya? Menggoda agar manusia-manusia seperti kita ini melakukan perbuatan dosa atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi setan itu selalu membujuk kita, menggoda kita, dimanapun kita berada, kapanpun itu setan selalu membuntuti kita. Maka dari itu, Allah itu menurunkan surah An-Nas ini sebagai acuan agar manusia itu ketika hendak akan tidur untuk membaca doa. Karena ketika tidur kita itu kalau tidak membaca doa, maka yang menemani kita tidur adalah setan. Misalkan kan kita tidur sendirian, tidak bersama orang tua. Nah, orang yang tidur tanpa doa biasanya akan tidur pulas sekali. Ya, karena dipeluk sama setan. Mau apa enggak dipeluk sama setan? Ya, kalau enggak mau, bacalah doa terlebih dahulu. Orang yang sebelum tidur tidak membaca doa, nanti selain doanya tidurnya pulas, maka nanti bisa bangunnya telat. Ketika azan subuh dikumandangkan, telinga kita tidak mendengar yang namanya azan subuh, sehingga kita tidak sholat subuh. Sudahkah kalian sholat subuh? Nah, anak-anak, kalau belum sholat subuh, yuk belajar sholat subuh. Meskipun tidak langsung saat ketika azan dikumandangkan, setidaknya paling tidak jam 5 bangun. Ibu, ayah bangunin aku. Atau ibu, ayah, kalau ibu dan ayah sholat subuh, aku juga dibangunin ya. Aku juga mau sholat subuh. Aku enggak mau tidur dipeluk sama setan. Nah, gitu ya. Karena kebiasaannya, biasanya ketika sholat subuh, baik itu anak kecil maupun orang tua, males sekali untuk sholat subuh. Karena ketika subuh enak-enaknya orang tidur, jadi males untuk bangun. Apalagi air di kamar mandi, di bak mandi terasa lebih dingin
di waktu subuh. Nah, akhirnya kita malas untuk bangun dan untuk melaksanakan sholat subuh. Yang demikian ini tidak patut kita lakukan, ya. Harus kita hindari. Kenapa? Agar kita bisa mendapat ridhonya Allah, sehingga kita bisa reuni nanti di surganya Allah. Siapa sih yang tidak mau surga? Pasti semuanya ingin surga. Orang pendosa saja ingin surga, maling ingin surga, penjahat ingin surga. Maka dari itu, yuk sama-sama lakukan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Nah, itu tadi penjelasan tentang surah An-Nas. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar membaca huruf hijaiyah bersambung. Nah, anak-anak tentunya sudah tahu seperti apa huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu huruf Arab yang ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya Bu Imas akan menjelaskan tentang huruf hijaiyah bersambung, baik itu di depan, di tengah, maupun di belakang. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik apa yang Bu Imas sampaikan. Jika ada yang kurang mengerti, ditanyakan ya. Nah, ini dia huruf hijaiyahnya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui perubahan bentuk huruf hijaiyah, perhatikan penjelasan Bu Imas dengan baik-baik. Ini adalah sekedar contoh. Di sini ada alif. Alif jika ada di awal bentuknya tetap menjadi seperti huruf hijaiyah sebelumnya. Tapi jika ada di tengah seperti ini, kan ada di tengah, Bu Imas tambah ba menjadi, terus kemudian ditambah ta menjadi bata. Kemudian misalkan di akhir menjadi taba. Nah, begitu. Selanjutnya ba, kalau di awal menjadi ini, misalkan ditambahi sa menjadi basa. Kalau ada di tengah, kemudian ditambahi karena di tengah tadi tabata, misalkan begitu. Ya, tabata. Kalau ada di akhir tabita, taba. Begitupun juga dengan ta, itu sama dengan ba, ya. Ta ini sama dengan ba, ta pun juga sama dengan ba. Cara penulisannya jim. Nah, kalau jim di awal akhirnya seperti ini. Misalkan ja, tambahin la, jala. Ini kalau ada di awal. Kalau ada di akhir, misalkan tambah ba juga, kemudian tambah waw. Nah, ini kan di pertengahan menjadi baju. Ya, baju ada di tengah. Kalau di terakhir, misalkan tambah ba lagi menjadi baja. Jim terakhir bentuknya sama seperti jim yang ketika tidak disambung dengan apapun. Kalau di tengah seperti ini, kalau di tengah, di depan seperti ini di awal, kalau di tengah seperti ini, kalau di akhir seperti ini. Begitu pula dengan yang ha, kho sama. Nah, kalau dal itu kalau di awal tetap bentuknya sama, di tengah pun tidak bisa disambung, ya. Di awal tidak bisa disambung, di tengah tidak bisa disambung, di akhir bisa disambung. Misalkan sada. Nah, itu bisa ya. Nah, kalau di akhir, kalau di tengah tidak bisa. Begitupun juga dengan zal, ro, za. Zal di awal tidak bisa disambung.
di tengah juga tidak bisa disambung, di akhir baru bisa disambung, sama dengan ro dan juga za. Kemudian sekarang sin. Sin ini kalau di awal menjadi ini, nah di awal yang ini yang melengkung ke bawah tidak melengkung ke bawah lagi, melainkan lurus, hanya melengkung sedikit. Misalkan tambahi wa, suwa. Nah, sa di awal seperti ini. Kalau sa di tengah, ini misalkan ini sa ya, sa di tengah berarti di awal ba. Misalkan basita. Nah, sa di tengah seperti ini, kemudian sa di akhir seperti ini. Tambahi ba, busa. Nah, seperti itu ya. Nah, begitupun dengan shin, sama. Shinnya sama dengan sin. Shod juga sama, do juga sama. Sama dengan sin ya. Sin, shin, shod, dan do. Cara penulisan bersambungnya sama dengan sin. Sedangkan dal, zal, ro, dan za sama dengan dal ya. Cara penulisannya. Kemudian sekarang ganti to. Nah, to di awal seperti ini ditambahi dengan huruf toba misalkan. Nah, seperti ini, tinggal begini. Kalau di tengah ditambahi batola misalkan seperti ini. Nah, kalau di tengah, di akhir misalkan akhir. Nah, sato. Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan zo. Zo sama dengan to ya. Zo sama dengan to cara penulisannya. Sekarang a. A kalau disambung di awal seperti ini. Awana. Nah, seperti ini. Jadi bawahnya sudah tidak ada lagi. Ya, lengkungan di bawah sudah tidak ada lagi. Sudah dipotong. Yang tadinya ke bawah, ini ke samping, ke sini ya. Kalau di tengah seperti ini. Misalkan tambah ba sama lam. Ba'ila, ainnya seperti ini ya. Di tengah. Kalau di akhir seperti ini. Ba'a. Nah, seperti itu ya. Begitupun dengan ghain. Sama. Ghain dan ain sama cara penulisannya ketika disambung dengan huruf yang lain. Sekarang fa. Fa di awal seperti ini. Nah, misalkan fa ini di awal. Fatola. Nah, fatola. Fa di awal, kalau di tengah seperti ini. Ya. Seperti ini. Misalkan tambahi awal dan akhir. La. Nah, seperti ini. Kalau di akhir, nah tambah tak, tufa. Nah, seperti itu. Ya. Begitupun juga dengan kof. Kof sama dengan fa. Sekarang kaf. Kaf kalau disambung, jika disambung menjadi seperti ini kalau di awal. Di awal menjadi seperti ini. Misalkan ditambah ba. Kuba. Nah, di tengah pun juga sama seperti ini. Baku. Tapi di akhir bentuknya sama seperti huruf hijaiyah yang tidak tersambung.
Misalkan ditambahi baka. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita huruf lam. Lam jika disambung di awal, lamnya seperti ini. Misalkan ditambah mim, lama. Nah, seperti ini. Kalau di tengah seperti ini, sini ba, ini lam, tambahi sin, balasa. Nah, seperti ini. Sekarang lam terakhir, ini tak ba lagi, bala. Nah, ya seperti ini. Sekarang mim. Mim kalau di awal bentuknya sama seperti huruf hijaiyah yang tanpa huruf lainnya. Sekarang tambah huruf mim, tambah ta, mata. Ini kalau di awal. Kalau di tengah, kalau di tengah seperti ini bentuk mimnya. Tambahi ta, ini tengah, tambahi wow, tamu. Ya, ini ada di tengah mimnya seperti ini nak. Kemudian yang terakhir adalah ditambahi dengan misalkan lam, lama. Nah, ini ya. Sekarang huruf nun. Nun kalau di awal menjadi seperti ini, misalkan tambah mim, nama. Nun di tengah, tambah ba, tambah wawu, banawa. Seperti ini. Kalau di akhir tambah ta, tanah. Itu terakhir ya. Sekarang wawu. Wawu itu tidak bisa disambung dengan huruf yang lainnya, baik itu di awal maupun di tengah. Kalau di akhir bisa disambung. Contohnya tambahi kaf, ku. Kemudian sekarang ha. Ha jika di awal bentuknya seperti ini, misalkan tambahi lam, hala. Kalau di tengah seperti ini, tambahi ta, tambahi mim, tahuma. Itu ha di tengah. Kalau di akhir, nah tambah ba, bihi. Nah, di akhir seperti ini. Kemudian hamzah. Hamzah di awal sama seperti ini, tidak bisa disambung, tapi di tengah bisa. Tambah ba, baila. Di akhir tidak bisa disambung ya. Kemudian ya. Ya kalau di awal seperti ini, ya ima. Misalkan ya ima. Kalau di tengah-tengah menjadi seperti ini. Bayala. Di akhir bentuknya seperti ini. Misalkan tambah ba, bi. Nah, itu semua cara menyambung huruf hijaiyah dengan huruf-huruf yang lainnya. Nah, itu tadi yang dapat Bu Imas jelaskan tentang huruf hijaiyah. Karena kita tidak bisa bertemu, jadinya kita tidak bisa leluasa untuk belajar
menyambung huruf hijaiyah dengan huruf hijaiyah lainnya. Jadi anak-anak bisa bertanya kepada orang tua atau kakak-kakak kamu yang memahami tentang menulis huruf hijaiyah bersambung ya. Nah, itu saja yang dapat Bu Ima sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.